Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang berbahagia. Salam sukses, semoga sehat selalu di tahun baru Hijrah ini. Kami mengucapkan selamat tahun baru 1447 Hijriah. Semoga di tahun yang baru semangat baru, rezeki baru. Amin ya rabbal alamin. Di pasar Tanjung ini daripada nganggur-nganggur sambil menunggu pembeli, sedikit berbagi kisah. Sebelumnya kita off-kan dulu, nggak pede loh, berengosi loh, jenggote gitu, pakai suara aja ya lur ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita berbagi kisah yang semoga dari kisah ini bisa menggugah himah kita, semangat kita untuk tetap giat bekerja. Jadi ada kisah dulu, ada salah satu teman kami majelis, beliau hafal Quran, hamilul Quran. Jadi sering beliau itu mendapat undangan untuk hataman di rumah ke rumah seperti itu. Jadi suatu ketika beliau itu anak-anaknya semakin besar sehingga kebutuhan keluarga semakin bertambah. Kemudian beliau sowan ke guru kami, ke Gus Anang almarhum, Allah yarham. Beliau bilang, "Gus, saya ini kebutuhan saya sekarang tambah banyak Gus, anak-anak sudah besar. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Barangkali menurut kami itu harapan beliau itu dikasih amaliyah, baca wirid indah itu seperti itu." Oleh guru kami tidak langsung dikasih jawaban, melainkan disuruh untuk duduk di depan rumahnya. Jadi besok sampean kalau longgar setelah sholat subuh, cobalah duduk di depan teras rumah, sampean amati di sekitar rumah sampean ada apa. Keesokannya si teman kami yang hafal Quran ini melaksanakan perintah guru kami. Ada orang lalu lalang, ada yang ke pasar Lijo menjajahkan sayur-sayuran, ada juga petani berangkat ke sawah, ada yang berdagang, ada yang ke kantor. Singkat cerita, setelah dirasa sudah tidak ada yang lewat lagi, mungkin perkiraan pukul jam 8-an lah, kemudian beliau sudahi dan datang ke rumah guru kami Gus Anang. Mendayoh istilahnya orang Jawa itu. "Gus, sudah saya lakukan saran jenengan." Kata guru kami menjawab, "Apa yang sampean peroleh atau apa yang sampean lihat?" Lantas si penghafal Quran ini bercerita, "Tadi saya melihat orang ini, orang itu, macam-macam Gus." Ya itu jawabannya. Apa? Sampean harus kerja. Jadi kalau di dalam ilmu tasawuf itu ada dua macam, saudara-saudari. Jadi keadaan seseorang hamba itu ada dua macam makom atau kedudukannya. Itu yang pertama itu kasab atau asbab. Jadi kalau dia pengen mendapatkan rezeki juga harus berusaha dulu, bekerja dulu. Dan yang kedua itu ada makam tajrid. Tajrid itu sudah terbebas dari urusan duniawi. Allah yang menjamin rezekinya. Ini seperti ulama-ulama sepuh, kiai-kiai sepuh yang benar-benar usul, benar-benar menkhidmatkan kehidupannya untuk urusan agama, berjuang di jalan agama. Ini tanpa beliau bekerja pun Allah sudah mencukupi kebutuhannya. Jadi tinggal kita meneliti kita ini ada di makom yang mana seperti itu. Jadi monggo teman-teman di tahun baru ini tetap kita harus semangat untuk mengais rezeki, entah dengan cara berdagang atau bekerja apapun, yang penting halal. Kemudian teman-teman kalau kita lihat ada salah satu statement dari Profesor Quraisy Shihab. Beliau itu mentafsiri syarat untuk mendapatkan rezeki yaitu dengan gerak. Nanti kita tampilkan videonya nanti. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.
kuncinya sekarang bagaimana kita menjemput rezeki itu, Abiku? Ada ayat dalam Al-Quran yang orang katakan berbicara tentang jaminan Allah terhadap rezeki makhluknya. Ayat itu menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada suatu makhluk yang bergerak di bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Kuncinya di mana? Bergerak. Kalau Anda tidak bergerak, Allah tidak jamin rezeki Anda. Ya, itulah tadi slide dari Profesor Qulai Shihab, sudah amat jelas. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki harus gerak, harus kerja, apapun itu, jangan di rumah saja. Ya, seperti itulah ringkasannya. Maka apa yang menjadi statement Mbah Maimun Zubair, gurunya Gus Baha, jadi apapun kalian, dari guru, dari dosen, atau dari kiai sekalipun, ya tetap harus ada pendapatan sampingan. Jadi harus ada pekerjaan yang itu nanti bisa mengcover kebutuhan kita, sehingga tidak menjadikan kita itu tamak, menjaga not kayak wong. Nah, seperti itu saudara. Jadi tetap ayo di tahun baru ini kita tetap tambah semangat lagi bekerjanya, tambah semangat dalam mencari rezeki yang halal, tolapur rezeki yang halal. Nah, barangkali di antara kita sudah berusaha untuk mencari rezeki tapi kok tidak kunjung berhasil. Itu barangkali ada beberapa yang kesalahan yang kita perbuat. Salah satunya mengenai ini pinjaman-pinjaman ribawi. Jadi sekarang ini marak ada pinjol-pinjol seperti itu, pinjam bunga ringan dan lain sebagainya. Itu ternyata bohong semuanya, itu hanya apa ya istilahnya, jebakan. Jadi banyak teman-teman kita yang terkena pinjol itu, ada yang sampai bunuh diri. Jadi kenapa? Karena memang setelah pinjaman itu bunganya itu enggak 1 bulan sekali, kadang ada yang 2 minggu sekali, terus nanti enggak ada bulanan sendiri. Jadi mencekik, riba itu sangat mencekik bunganya. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan pinjaman-pinjaman, karena sekarang online itu memudahkan kita, pay later dan lain sebagainya. Jangan sampai. Jadi kalau ada uang baru kita beli, kalau nggak ada wis jangan dulu, ditahan dulu. Karena ini juga termasuk melatih kesabaran kita, sabar untuk menabung. Jadi kita kalau sudah cukup baru kita beli. Kalau nggak sabar ya pikir kari akhirnya ya benjut. Jadi mari kita lebih hati-hati lagi, jangan sampai katut-katutan. Nanti kita tayangkan juga slide Qur'annya yang menjelaskan tentang riba. Intinya riba itu pinjaman yang nanti ketika dikembalikan itu nilainya bertambah, itu yang dinamakan riba, dan Allah sangat murka. Siapa yang melaksanakan ini maka sama halnya memerangi Allah atau menabuh genderang perang, mengajak Allah untuk perang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apapun itu, kita pun juga pernah mengalami ini. Kita pun pernah meminjam pinjaman ribawi, pernah. Ketika dulu masih belum tahu apa itu riba, kita ambil kendaraan, mobil 3 kali kita ambil, kita berhubungan dengan bank. Karena memang di mana-mana kebanyakan kalau kita lihat itu orang atau pedagang itu biasanya pengen cash flow-nya atau perputaran uangnya itu sehat. Nah, kalau pengen beli apapun biar nggak mengganggu cash flow-nya, maka kebanyakan itu ambil kredit. Jadi seperti itu yang salah sebenarnya, karena dengan kredit pasti harganya jauh lebih mahal. Kalau ibarat sepeda motor, katakan cash itu 20 juta, kalau kredit bisa sampai 30, bisa lebih. Jadi sebaiknya kita hindari itu. Kita lebih baik nabung dulu, kalau sudah cukup baru kita belikan. Nah, itu lebih keren itu. Jadi kita contohkan sebagai pedagang ya, seperti kami ini, kalau berusaha atau berdagang itu seadanya dulu. Ibu kami juga seperti itu. Pelajaran bisa kita petik dari ibu kami itu
Dahulu beliau mengawali usaha itu SMP nggak lulus, kemudian ibu kami itu tertua dari 6 bersaudara sehingga memutuskan untuk bekerja membantu orang tuanya. Ada kalanya ibu kami itu berjualan kembang. Kalau ada orang meninggal atau mau ke makam kan beli kembang-kembang untuk ditaruh di makamnya lah. Itu ibu kami pernah jualan kembang seperti itu di emperan-emperan jalan, sehingga pernah kecakup polisi, Satpol PP juga pernah. Itu perjuangan ibu kami yang tidak bisa kami lupakan. Nah, kalau misalkan kita jualan nasi misalkan, itu tidak harus langsung buka warung cari tempat di mana yang strategis, tidak harus. Apa yang kita miliki ya itu kita gunakan. Misalkan kita mau jualan dengan modal minim sekali, ya kita gunakan di dapur saja, masak seadanya, kita jual bisa online atau Jumat Berkah seperti itu. Terus kita kumpulkan labanya, kalau sudah tercukupi baru kita buka kios, cari yang murah dulu sampai besar, sampai ketemu, dan kita tambahkan terus sampai istilahnya berhasil. Jadi tidak harus langsung ujuk-ujuk karena semuanya itu butuh proses. Kemudian dalam bekerja, lagi-lagi jangan dicampur dengan ribawi yang kita sebutkan tadi, karena itu juga merusak itu. Meskipun kita sedekah, kita imbangi dengan sedekah, tapi tetap yang namanya riba itu kita sudah melawan Allah, mau gimana pun tetap tidak akan barokah. Jadi itu mungkin teman-teman dalam mengawali tahun baru ini, mari kita tetap bekerja dan hati-hati dalam menjalankan usaha kita, jangan sampai kena ribawi. Semoga kita diberikan keberkahan Allah. Sampai ketemu lagi episode selanjutnya. Ini di tahun baru kita tambahkan, biasanya cuma tulisan saja, sekarang kita tambahkan pakai video atau dengan audio seperti inilah. Semoga bisa lebih dicerna daripada sekedar kata-kata. Mohon maaf dan terima kasih. Semoga ada hikmahnya dan manfaat. Wallahu a'lam walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mojokerto, Pasar Tanjung, tanggal 27 bulan 6. Sallallahu Muhammad.